Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pecinta sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Marahul Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid, kajian tafsir karangan Imam ulama Nusantara yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum insyaallah fid dharain amin. Qala suratuz Zalzalah, surat Al-Zalzalah. Madaniyatun itu termasuk golongan Madaniyah yang di Madinah. Tis'u ayatin ada 9 ayat, khamsun wa thalathuna kalimatan ada 35 kalimat, mi'atun wa tis'una wa arba'una harfan ada 149 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Idza zulzilat, apabila digoncangkan apa al-ardu bumi, zilzalaha dengan goncangannya. Ai idza taharrakatil ardu, atau apabila bumi itu bergerak, harakatan syadidatan dengan gerakan yang sangat luar biasa. Bahkan fankasara ma 'alaiha minasyajari wal jibali wal bunyan, maka terpecah, bahkan sampai terpecah apa yang ada di atas bumi ini, baik dari pohon-pohon, gunung dan bangunannya. Wa akhrajatil ardu afqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, yang dibawanya, ay ahmaluha, ahmalaha yang dibawa oleh bumi. Dari apa saja? Minal amwali, dari harta-harta, awil amwat, dan mayit-mayit yang dibawa oleh bumi. Thumma in kana al-muradu min hadhil zalzalah al-zalzalatul ula fal ma'na. Ini kita mengartikan al-zalzalah itu apa sih? Ada Syekh Nawawi menafsirkan dalam 2 hal, yaitu an-nafkhatul ula. Zalzalah ula fal ma'na akhrajatil ardu al-kunuza fi zamani ba'da Isa aw 'inda nafhatil ula fayamtali'u dhahrul ardi dhahaban wa la yaltafitu ahadun ilaihi. Ini bermakna zilzalah guncangan yang pertama ini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Dan ini tiupan ini, goncangan ini artinya bumi itu sebelum tiupan itu mematikan, bumi itu mengeluarkan harta-harta yang terpendam di dalam bumi dari zaman Nabi Isa. Sampai ketika itu ditiupkan, maka ini ketika keluar ini sampai penuh di atas bumi dengan zahaban, dengan emas. Tapi seorang pun tidak ada yang nengok kepada emas ini. Semuanya sudah tidak memperdulikan dengan emas. Faka'anna dhahab yasih, maka seakan-akan emas ini berteriak, wa yaqul imma kunta takhrubu dinaka wa dunyaka li ajli. Dulu kamu itu berani menghancurkan agamamu dan duniamu karena aku. Kenapa sekarang saya tidak dilirik lagi? Dunia ketika itu emas sudah tidak dilirik lagi, sudah tidak berharga karena orang-orang sudah memikirkan tentang kehidupannya. Jadi seperti ada emas tapi itu dalam berbahaya, lebih baik menyelamatkan nyawa. Mungkin seperti itu. Wa in kana al-muradu minha al-zalzalatu tsaniyah inda nafhatu tsaniyah, dan ini ada kemungkinan zalzalah itu ketika tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itu kan berarti bukan kematian tapi kehidupan kembali.
Maka fal makna akhrajatil ardu al mauta ahya'an kal khuruji minal ummi waqtal wiladah. Kalau tiupannya itu bukan tiupan kalau yang pertama kan tadi dikeluarkan kemudian mati semua orang-orang, tidak peduli dengan harta lagi. Dan kalau yang kedua, tiupan yang kedua, maka orang-orang hidup lagi. Tiupan yang kedua itu kan kehidupan lagi. Akhrajatil ardu al mauta ahya'an. Bumi ini mengeluarkan semua yang meninggal atau semua dari mayit-mayit hidup lagi. Kal khuruji minal ummi waqtal wiladah. Seperti halnya ada bayi yang baru keluar dari seorang ibu ketika melahirkan. Au laffadhathum mayyitin kama dafanu thumma yuhyihimullahu ta'ala. Bisa saja dengan digoncangkan mengeluarkan mayit sebagaimana mereka ketika mati dikubur, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan lagi dalam keadaan hidup. Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Jadi kalau kita menguburkan dalam keadaan mati, tapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan kondisi hidup kembali. Wa dzalika 'alal khilafi bainal ulama. Dan ini memang berbeda pendapat di antara para ulama. Banyak perbedaan pendapatnya dari para ulama. Wa qala al-insanu, dan berkata manusia ay al-kafir. Ini berkata yang kafir maupun yang mukmin. Al-kafir, apa yang dikatakan orang kafir? Al-kafir bi tariqit ta'ajjub. Perkataan kalau orang-orang kafir dengan rasa heran. Wal mu'min bi tariqil istifham wa isti'adzam. Dan sedangkan orang mukmin itu bertanya dengan pengagungan. Wah, apa yang dikatakan oleh manusia ini malah apa ini? Kalau orang kafir dengan heran. Kalau orang mukmin, Masya Allah, luar biasa sekali, benar-benar hidup lagi. Kalau orang kafir heran mereka. Kok bisa ya hidup lagi? Oh benar, ternyata ada kehidupan lagi setelah kami mati itu. Padahal kami sudah menjadi tulang menulang. Nah itulah mereka terheran-heran. Kalau orang mukmin benar-benar takjub, benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan memang inilah yang terjadi, akan dibangkitkan kembali. Malaha ayyu syai'in thabata lil ardi tazalzalat bihadhihi zalzalati syadidati wa lafadhat ma fi butuniha ma fi batniha. Dan bumi itu telah tetap, kemudian tergoncang dengan goncangan yang luar biasa, dan bumi itu mengeluarkan apa yang ada di perut bumi. Yauma idzin, ketika itu, ayyauma in kana ma dzukir, pada hari itu, pada hari yang disebutkan tadi, wa huwa badal min idza. Yauma idzin itu merupakan badal atau pengganti dari idza. Idza zulzilat. Nah, idza zulzilat ketika itu ketika digoncangkan, ketika bumi digoncangkan pada hari itu. Nah, pada hari itu hari yang sama dengan digoncangkan. Ini karena badal min idza. Tuhadditsu akhbaraha. Tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu menceritakan beritanya. Yaitu ini jawabu idza. Ini adalah jawaban dari idza. Apabila bumi digoncangkan pada hari itu, bumi mengabarkan kabar-kabarnya. Jadi begitu, ini jawabannya. Apa yang dilakukan bumi? Jawabannya adalah tuhadditsu akhbaraha. Dia bumi ini menceritakan kabar-kabarnya. Wa qara'a Ibnu Mas'ud tunabbi'u akhbaraha. Wa qara'a Sa'id bin Jubair tunbi'u bisukunin nun. Tunbi'u akhbaraha bi an yaj'alallahu al-arda 'aqilan natiqan. Ini tunbi'u, jadi mengabarkan, bumi itu mengabarkan kabar-kabarnya. Tunbi'u dengan qiraat Sa'id bin Jubair mengabarkan, dan memang ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi seakan-akan berakal dan bisa berbicara. Wa ya'rifuha jami'u ma 'amila ahluha fa hina idzin tashhadu liman ata'a wa 'ala man 'asa. Dan ini diketahui oleh semua yang beramal, dan ketika itu bumi bersaksi
siapa saja yang taat di bumi dan barang siapa saja yang bermaksiat di bumi. Bumi sudah bisa berbicara dan dia bersaksi siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat ketika di atas bumi. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sedemikian itu, yang demikian itu kepadanya. Anna rabbaka, Tuhannya, auha, yang mewahyukan kepada bumi. Wal ba ini, nah ini bagaimana tafsiran Imam Nawawi dengan bi anna rabbaka auhalaha. Ba ini imma sababiyah muta'alliqah bi tuhaddits. Ba ini merupakan bisa saja ba-nya sebab yang berhubungan dengan tuhaddits. Yang dimaksud adalah tuhadditsul ardu akhbaraha bisababi amrihi ta'ala iyaha. Bumi itu mengabarkan karena sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi itu sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumilah yang berbicara, dan itulah memang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat penafsiran dari di sini memang lebih condong ke situ, karena Tuhannya yang memerintahkan untuk demikian, untuk zilzalah, untuk mengeluarkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang memang yang memerintahkan itu. Wa imma ta'diyatu lituhaddits. Nah, ini tafsiran lainnya dari Syekh Nawawi, itu adalah ta'diyah untuk tuhaddits. Itu merupakan efek dari tuhaddits. Fatakunu hadhil jumlah badalan min akhbariha. Jumlah anna rabbaka auhalaha itu adalah badal dari akhbaroha. Jadi bumi itu mengeluarkan atau bumi itu menceritakan kabar-kabarnya. Di antara kabar-kabarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya fal makna tuhadditsul ardu, bumi menceritakan akhbaroha, kabar-kabarnya, bi anna rabbaka adzina fil kalam. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya untuk berbicara. Ini salah satu tuhadditsu akhbaroha. Jadi kabar Allah yang bumi menceritakan kabarnya itu salah satunya adalah bumi menceritakan bahwasanya bumilah sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, untuk menjadi saksi. Yauma idzin, pada hari itu, mansub biyasduru. Ini yauma idzin ini mansub biyasduru dengan yasduru. Dia mahalnya dari mansub nasab. Ay yauma idz yaqa'u ma dzukir, pada hari kejadian yang disebutkan itu yasduru. Nah, ini yasdurunya diakhirkan memang. Yauma idzin yasduru. Artinya yasduru yauma idzin apa annasu. Bangkitlah ketika itu manusia min kuburihim, dari kuburan-kuburannya. Nah, min kuburihim. Jadi bangkitnya dari apa? Dari min kuburihim, dari kuburan-kuburannya. Kemana? Ila mauqifil hisab, ke tempat yang akan ada hisab di situ. Ashtatan, bagaimana keadaannya? Ashtatan, keadaannya firaqan. Ashtatan ini bermacam-macam. Firqan, ada firqan atau berbagai macam, berbagai kelompok, beda-beda ini. Fariqun yadhhabu ilal mauqifi raqiban ma'a thiyabil hasanah abyadul wajhi wal munadi baina yadayhi yunadi hadza waliyullah. Ada satu kelompok yang mana di kelompok ini mengendarai kendaraan, enak sekali ini. Bahkan bajunya dengan memakai pakaian yang bagus dan wajahnya putih, dipanggil oleh yang memanggilnya, inilah wali-wali Allah. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami, jadikan kita mudah-mudahan termasuk wali-wali Allah. Wa fariqun yadhhabu ilaihi hafiyan ariyan ma'as salasil wal aghlal aswadul wajhi.
Dan ada satu kelompok yang berjalan tanpa alas kaki, telanjang, dan bahkan dia dibelenggu, dirantai, itu mukanya itu hitam, dan dipanggil wal munadi yunadi bayna yaday hadza adullah. Inilah musuh Allah. Dipanggil, inilah musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan amalan-amalan mereka. Ini bidhammi, dengan domah, tentu kita yang baca liyurau, kita dengan domah. Ai liyuriyahumullahu a'malahum, supaya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan mereka. Maktubatan fil masahif, itu sudah tertulis di mushafnya mereka masing-masing. Wahiyatu du'u baina aidihim wal mar'i wal kitab, dan bahkan ini kitabnya itu sudah ada di tangan masing-masing, sudah silakan dibaca. Dan yang terlihat itu liyurau, supaya terlihat. Apa yang terlihat? Yang terlihat adalah kitabnya. Liyurau a'malahum, supaya terlihat ini kitabnya, kitab catatan amalannya. Wa quri'a, dibaca juga liyarau, liyarau dengan fathah, bi fathil ya, liyarau. Wa huwa marwiyun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ya'mal mithqala dzarratin, maka barang siapa yang beramal, berbuat dengan sebesar dzarrah. Dzarrah itu apa? Syekh Nawawi menafsirkan ai waznu namlatin shaghiratin, atau dengan berat semut yang paling kecil. Semut kecil, ini ukurannya. Ini ukuran zaman dulu memang semut yang kecil itu adalah dzarrah atau biji dzarrah. Atau mungkin yang sekarang satuan terkecil misalkan atom, bisa saja diartikan seperti itu. Yang jelas Imam Syekh Nawawi menafsirkan namlah shaghirah. Apa yang dilakukan khairan, kebaikan, yarah, dia akan melihat. Qala Ahmad ibn Ka'ab al-Quradhi, faman ya'mal mithqala dzarratin min khairin, maka barang siapa yang mengerjakan amalan sebesar biji dzarrah dari kebaikan, wa huwa kafirun fa innahu yara thawaba dzalika fid dunya hatta yalqal akhirah. Kalau yang mengamalkan kebaikan tapi dia itu kafir, wa huwa kafirun fa innahu yara thawaba dzalika fid dunya, dia akan melihat atau akan dibalas amalan itu di dunia saja, hatta yalqal akhirah, sampai dia melihat akhirat. Ketika melihat akhirat apa? Walaisa lahu fiha syai', tapi di akhirat tidak akan mendapatkan, tidak akan melihat apa-apa. Kok kebaikan saya kok tidak ada ya? Ya karena memang sudah diperlihatkan di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin mithqala syarrin dzarratin min syarrin. Nah, barang siapa yang mengamalkan amalan yang jelek min mukmin. Nah, orang mukmin sekarang kalau ada orang mukmin jelek, yara uqubatahu fid dunya, dia akan melihat akibatnya itu, melihat siksaannya itu di dunia. Fi nafsihi wa malihi wa ahlihi, dalam dirinya dan hartanya dan keluarganya, waladihi dan anaknya. Misalkan dengan dirinya sakit, hartanya hilang, atau keluarganya meninggal, atau anaknya yang sendiri yang dia cintai terkena musibah atau meninggal, itu musibah-musibah itu menjadi iqab, menjadi siksaan sendiri untuk seorang mukmin di dunia, supaya hatta yakhruja minad dunya wa laysa lahu indallahi ta'ala syarrun, sampai dia keluar dari dunia dan bebas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun kejelekan. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Rahman dan Rahim, ya Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara kita dibersihkan di dunia terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukmin. Wa hadza marwiyun an Ibnu Abbasin aidan, inilah yang diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, dan barang siapa yang mengamalkan sebesar biji dzarrah, ay mizan asghar naml, ay mizanu asghari namli, atau timbangan yang paling kecilnya semut, syarran, satu kejelekan, yarahu, dia akan melihat. Jadi ini ada yang menarik memang tadi pada tafsiran dari Syekh Nawawi, bukan hanya melihat kejelekan, kebaikan kemudian akan kebaikan, kejelekan akan melihat kejelekan, tapi berbeda halnya ini
Ketika kafir maka dia akan melihat kebaikan hanya di dunia saja. Ketika dia mukmin, walaupun itu satu hal yang jelek, bisa saja iqabnya itu hanya di dunia saja tanpa di akhirat. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli yang mengamalkan yang baik dan kita yang akan melihat yang baik-baik saja. Mudah-mudahan seperti itu. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Ibnu Abbas, laisa min mu'min wala kafir amalul khairan aw syarran illa arahullahu iyyahu. Seorang mukmin ataupun yang kafir tidaklah melakukan pekerjaan yang baik maupun yang jelek kecuali akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada dia. Fa ammal mu'min fayaghfirullahu sayyi'atihi. Sedangkan orang mukmin itu akan diampuni. Ya, kalau tadi tidak diperlihatkan di akhirat. Kalau tadi pendapatnya adalah di dunianya iqabnya, tapi di akhirat tidak terlihat lagi. Kalau ini menurut Ibnu Abbas yang berikutnya adalah mukmin melihat juga, dia sampai pusing ketika itu, merasa dirinya celaka, tapi fayaghfirullahu sayyi'atihi. Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya Allah Rahman dan Rahimah. Sekali lagi Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melihat kejelekan-kejelekan dari kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya Allah. Wa yuthibuhu bihasanatihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari kebaikan-kebaikannya. Ya Allah. Kejelekannya diampuni, kebaikannya diberikan pahala. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, naudzubillah tsumma naudzubillah, faturaddu hasanatuhu wa yu'adzabu bisayyi'atihi. Ini pendapat yang berikutnya dari Sayyidina Ibnu Abbas. Kebaikan-kebaikannya itu ditolak memang karena syaratnya mukmin. Wa yu'adzabu bisayyi'atihi, dan dia diazab karena kejelekan-kejelekannya. Wa qulu ta'ala khairan wa syarran. Kenapa khairan wa syarran mansub? Mansubani ala tamyiz min mithqala. Itu sebagai mansub, itu sebagai tamyiz dari mithqala. Au ala badal, atau bisa juga menjadi badal, menjadi pengganti dari mithqal juga. Yaroh di sini jawabannya dia akan diperlihatkan, baik yang tadi yang baik maupun yang jelek itu akan diperlihatkan adalah jawab syarat, jawab sebagai jawaban dari syarat yang majzum, yang dijazamkan, may ya'mal, jazam, may ya'mal yaroh, may ya'mal itu adalah syaratnya, yaroh jawaban dari syaratnya. Barang siapa yang mengamalkan, dia akan melihat, maka ini adalah jawabannya. Yaroh itu adalah jawab syarat. Dan man itu kita tahu ketika belajar di dalam nahwu, jazamnya itu yajzimu fi'laini, menjazamkan dua fi'il. Man ya'mal itu jazam yang pertama, yang kedua yang dijazamkan adalah yaroh. Lalu apa yang dijazamkan, apa alamat dari jazamnya ini? Alamat jazamnya adalah bihadfil alif, dengan menghilangkan alifnya. Artinya yaro yuri kan, yaro itu ada ya-nya di situ, tapi dihilangkan alifnya. Ini alif atau alif maksurah. Wa qara'a Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas membaca, wal Husain Ibnu Ali, dan juga Husain bin Ali, wa Zaid bin Ali, dan Zaid bin Ali, kada Asim, dan juga Imam Asim, fi riwayah, dalam satu riwayat, yurah. Ini mabniyan lil maf'ul, dengan mabni lil maf'ul. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yurah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yurah. Nah itu pakai yurah, mabniyan lil maf'ul. Wa qara'a Ikrimah yarahu bil alif, dan Sayyidina Ikrimah membacanya yarahu, tetap dipanjangkan dengan alif, karena yang dijazamkan mungkin satu saja, may ya'mal satu jazam saja, dan ini bukan jawaban yarahu, dia akan melihat. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk pelaku orang yang selantiasa berbuat baik di dunia, sehingga akan melihat amalan-amalan kita di akhirat. Dan kalaupun ada keburukan-keburukan kita, bisa saja Allah Subhanahu wa taala
memberikan keringanan kita dengan di dunia saja, diberikan siksaannya cukup dengan balasan di dunia saja, ataupun kita walaupun melihatnya amalan kita jelek di akhirat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.